Ini kebanyakan. Nah, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya peserta didik. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Baik, Ibu. Bagus sekali ya, penuh dengan semangat ya pagi ini. Nah, perkenalkan nama Ibu ini Ibu Nur Natul Ulia. Di sini Ibu akan memberikan layanan ya klasikal kepada kalian mengenai tentang yuk rencanain karirmu. Namun sebelum Ibu masuk kepada tahap intinya, ada baiknya kita semua berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Eh, Sebelum Ibu masuk kepada inti materi, Ibu memberikan kontrak pelayanan terlebih dahulu kepada siswa-siswa sekalian ini. Oke, Ibu memberikan kontrak pelayanan dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit. Bagaimana siswa sekalian, apakah setuju? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Mungkin sebelum Ibu masuk ke pada tahap inti, ada baiknya untuk anak-anak sekalian ini untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, karena Ibu akan melakukan ice breaking ya. Ibu akan melakukan ice breaking agar kita semua ini lebih semangat dalam memberikan atau mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Nah, Ibu akan memberikan ice breaking yang berjudul ikuti apa yang Anda dengar. Ya, misalkan Ibu memegang mulut, tapi Ibu menyebutkan mata. Anda sekali memegang mata, oke? Mengerti? Ya, Iya, kita Bu. kita kita bermain ya bersama-sama. Nah, oke kita mulai. Hidung. Oke, konsentrasi ya semuanya. Telinga. Oke, baik. Nah, karena anak-anak semua konsentrasi, maka Ibu akan memulai masuk kepada tahap inti atau menjelaskan pembahasan yang Ibu akan bawa pada kali ini ya. Sebelum itu, apakah Ananda semua ini sudah siap untuk mengikuti layanan klasikal pada hari ini? Siap, Bu. Semangat sekali ya semua Nanda. Oke, baik. Ibu akan menayangkan tayangan slide PowerPoint ya, eh, dan mohon untuk disimak. Nah, itu semuanya. Apakah para siswa-siswa ini sudah melihat tayangan slide PowerPoint? Iya, Bu, sudah. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya mengenai yuk rencanain karirmu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan wawasan dan kesiapan karir. Ibu harap kalian semua dapat memperhatikan dengan jelas penjelasan dari Ibu ini karena kita tahu bahwa karir ini sangat penting bagi Ananda sekalian setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan ini. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan dulu pertama wawasan dan kesiapan karir. Karir adalah bagian hidup yang berpengaruh pada kebahagiaan hidup manusia secara keseluruhan. Oleh karenanya, ketepatan memilih serta menentukan keputusan karir menjadi titik penting dalam perjalanan hidup manusia. Keputusan memilih suatu karir dimulai saat individu berada pada masa remaja. Pada usia remaja, sekolah merupakan aspek penting dalam kehidupan karena pendidikan menyiapkan mereka dalam kondisi siap untuk mengambil keputusan karir. Nah, yang kedua ada perencanaan karir.
Perencanaan karir adalah proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan, minat yang dimilikinya, lalu dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karirnya, dan lain-lain. Nah, tentu saja ya, perencanaan karir ini sudah tidak asing lagi di telinga siswa-siswa sekalian. Eh, Kecakapan dalam mengambil keputusan merupakan tujuan utama dari perencanaan karir yang harus ditempuh oleh setiap individu. Sedangkan keputusan yang diambil seorang mengenai aspek-aspek yang akan ditempuh itu tidak lepas dari pertimbangan terhadap berbagai faktor yang ada dalam tekanan kehidupan masyarakat yang merupakan sumber nilai dan tempat tersedianya berbagai hal yang dapat dimanfaatkan oleh individu itu sendiri. Nah, dari perencanaan karir yang Ibu telah sebutkan ini, eh, Ibu ingin bertanya dulu ya kepada siswa-siswi sekalian ini, eh, apakah sudah ada yang memiliki perencanaan karir? Mungkin yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu bisa raise hand dulu. Bagaimana siswa-siswa sekalian? Oke, baik. Ada dari saudari Nurnatul Ulum ya. Mungkin saudari Nurnatul Ulum ini dapat mengemukakan bagaimana sih perencanaan karir ke depannya? Nah, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu di sini. eh, Perencanaan karir saya yaitu kan di SMK ini saya mengambil jurusan Tata Boga. Nah, di sini dan perencanaan karir saya yaitu ingin membuat restoran di mana restoran tersebut saya yang akan menjadi chefnya atau menjadi kepala chef di situ. Jadi ceritanya di sini saya menjadi chef dan saya pemilik restoran tersebut. Itu yang akan begitulah kira-kira apa yang menjadi rencana karir saya. Nah, itu saja saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya bagaimana perencanaan karir dari saudari Nurnatul Ulum ini ingin karena masuk ke dalam jurusan Tata Boga dan ingin menjadi chef dan memiliki restoran. Oke, Ibu berharap cita-cita kamu dapat terwujud ya. Nah, selanjutnya Ibu akan masuk kepada alternatif pilihan karir setelah lulus. Setelah lulus dari SMA atau SMK, secara garis besar ada alternatif pilihan karir di antaranya. Yang pertama, melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua ada mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia usaha ataupun dunia kerja. Yang keempat ada memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, dari beberapa pilihan ini, mungkin salah satu dari pilihan ini ada yang telah direncanakan oleh siswa-siswi sekaliannya, baik itu mau lanjut kuliah, mau kursus atau pelatihan, mau langsung bekerja, ataupun ya mungkin ada sebagian besar atau sebagian kecil yang memilih langsung hidup berkeluarga ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah merencanakan karir. Langkah-langkah merencanakan karir ini perlu kalian ingat ya bahwa sangat penting untuk kalian ketahui dan kalian dapat terapkan setelah lulus dari SMK ini. Yang pertama ada mengembangkan rencana karir. Pikirkan mengapa apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang kalian semua ini butuhkan untuk melakukan hal-hal yang Anda inginkan. Yang kedua ada tinjauan bakat dan kemampuan serta minat yang kita miliki. Eh, Pikirkanlah secara serius dan mendalam hal-hal yang kalian sukai, mampu kita kerjakan dengan baik serta yang kalian ini yakini kebenarannya. Yang ketiga ada cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kalian. Nah, ini menurut Ibu ya sangat penting karena contoh kecilnya saja ibu ini suka apa ya, suka berbicara di depan umum, suka berinteraksi, jadi ibu mengambil jurusan masuk guru ya. Seperti itulah
mengenal diri kalian atau mengenal potensi atau bakat kalian. Yang selanjutnya ada bandingkanlah keterampilan dan minat yang Anda miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kalian pilih. Jadi karir atau pekerjaan yang sesuai dengan dan dekat dengan diri kalian itu mungkin itu yang menjadi pekerjaan kalian di masa yang akan datang. Yang kelima ada kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang akan Anda pilih. Hal ini akan menjadi paduan yang sangat penting bagi kalian semua dalam menyusun langkah-langkah perencanaan karir yang lebih matang lagi ke depannya. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin Ibu sudah terlalu banyak bicara ya dalam memberikan penjelasan. Selanjutnya, mungkin saya bisa lempar ke para teman-teman semua atau kepada siswa-siswi semua ini. Ibu ingin bertanya ya, bagaimana sih perencanaan karir yang matang menurut kalian ini? Bisakah kalian memberi contoh kepada Ibu ataukah ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapatnya mengenai perencanaan karir yang matang? Jika ada, Ibu harap untuk raise hand. Oke, baik, Saudari Nurnatul Ulum. Silahkan mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Di sini saya tidak ingin berpendapat, saya hanya ingin bertanya kepada Ibu mengenai eh, apakah penting untuk merencanakan karir ke depannya atau eh, tidak terlalu penting untuk merencanakan karir. Nah, karena yang seperti yang tadi dijelaskan Ibu, di sini saya ingin ingin memperjelas lagi apakah sangat penting atau tidak terlalu penting untuk merencanakan karir ke depannya. Itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nurnatul Ulum. Eh, Mungkin ada baiknya saya menjawab dulu pertanyaan dari Saudari Nurnatul Ulum, lalu kita beralih kepada saudari kita Maulidah Rahma ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurnatul Ulum ini mengenai sepenting apa sih merencanakan karir itu. Nah, jadi menurut Ibu ini dan mungkin sudah tidak dan mungkin kalian juga ketahui bahwa uh, merencanakan karir itu sangat penting untuk masa depan kalian semua. Karena kita semua tahu bahwa dengan adanya perencanaan karir yang matang, maka kalian ini akan memahami kemampuan diri baik dari segi minat, bakat, potensi ataupun kemampuan yang kalian miliki ini. Dengan pemahaman tersebut, maka pastilah kalian semua ini akan lebih mudah atau mempermudah untuk mempersiapkan diri dan karir yang akan dipilih. Jadi, Ibu berharap kalian semua ini mulai dari sekarang dapat merencanakan karirnya dengan matang agar uh, dapat merencanakan karirnya dengan matang uh, dan bisa sesuai dengan potensi ataupun bakat yang kalian miliki ya. Begitu Saudari Nurnatul Ulum. Apakah sudah mengerti? Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu. Saya sudah mengerti dan saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kemudian saya beralih kepada Saudari Maulidah Rahma. Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertanyaan saya itu mengapa kita perlu perencanaan karir dengan matang? Eh, Pentingkah atau sangat perlukah ini seseorang individu mempunyai perencanaan karir? Itu saja saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Saudari Nurhatul Ulum. Wah, teman-teman sekali ini sangat aktif ya dalam bertanya. Terima kasih sebelumnya sudah berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Nah, sebelum saya melangkah ke Saudari Dini Anggraini ini, ada baiknya saya menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Saudari Maulidah Rahmaya. Pertanyaannya itu tadi, mengapa kita perlu merencanakan pilihan karir? Nah, jadi tujuan dari perencanaan karir itu yang pertama ada meningkatkan kesadaran diri dan juga pemahaman diri. Dengan melakukan perencanaan karir ini kita lebih tahu, oh ini potensi yang saya miliki, ini bakat yang saya miliki ya. Jadi itulah
yang dapat yang dapat Ananda sekalian ini dapat pahami. Nah, yang kedua ada mencapai kepuasan pribadi. Karena kita tahu bahwa dengan merencanakan karir pasti adalah rasa puas di dalam diri kalian ketika bilang ketika saya ingin menggapai ini, maka kalian semua dan ketika itu tercapai, maka kalian semua akan merasa puas dengan kemampuan yang kalian miliki. Yang ketiga ada mempersiapkan diri dan penempatan yang memadai. Sebelum melakukan perencanaan karir, pastilah teman-teman semua ini melakukan yang pertama mempersiapkan diri, baik dari baik dari akademiknya, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ada mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan dalam menentukan karir. Nah, yang paling penting juga dan tidak bisa kalian lupa itu adalah mengefisienkan waktu dan melakukan usaha agar apa yang karir kalian rencanakan ini dapat terwujud di masa mendatang nanti. Oke, begitu ya dari Saudari Maulida Rahma. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Dari beberapa opsi itu, jawabannya sudah sangat saya mengerti. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Nah, saya beralih kepada Saudari Dina Anggra ini. Apakah ingin mengajukan pertanyaannya? Ibu, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, kendala apa saja yang biasa terjadi dalam pengembangan karir? Itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Dina Anggra ini. Oke, di sini pertanyaan dari Saudari Dina Anggra ini, hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan perencanaan karir ya? Yang pertama, yang pastinya dari diri kalian sendiri atau karakter pribadi. Nah, hal utama yang bisa menjadi hambatan besar dalam perkembangan karir seseorang adalah dari karakter pribadi. Ya, pribadi itu sangat menentukan perkembangan karirnya di masa depan. Hal ini merupakan apa ya? Seperti misalnya contohnya ya, Ibu memberikan contoh karakter yang seperti keras kepala, malas, mudah menyerah hingga tidak bisa diatur. Tentulah ini akan mengarahkan kalian kepada hal-hal yang di luar rencana kalian dalam melakukan rencana karir ini. Yang selanjutnya ada kurangnya networking. Hambatan dalam perkembangan karir juga itu dirasakan saat kamu tidak memiliki networking yang luas. Nah, fokus menyelesaikan pekerjaan, kamu juga tuh harus memiliki wawasan yang luas mengenai perencanaan karir. Yang ketiga ada tidak mendapat dukungan dari keluarga. Tidak mendapat dukungan dari keluarga ini pastilah sangat menjadi hambatan dalam merencanakan keputusan karir ya. Saat membutuhkan dukungan, keluarga tentu akan menjadi pelaku utama atau orang-orang yang akan mendukung kalian dalam merencanakan karir. Namun ketika kalian tidak memiliki support dari orang-orang terdekat kalian, tentu saja itu akan menjadi kendala dalam kalian memilih atau merencanakan karir kalian. Ya, baik, mungkin itu pendapat dari Ibu yang saya dapat berikan kepada Saudari Dina Anggra ini. Apakah sudah jelas? Baik, Bu, saya sudah paham. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Dina Anggra ini dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan sangat bagus dan berbobot ya. Selanjutnya, ya oke, Ibu akan stop share screen terlebih dahulu. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta diri kepada kalian semua. Namun sebelum itu Ibu sebelum kita masuk ini Ibu sudah membagikan kelompok ya kepada kalian semua. Nah, Ibu harap kalian semua dapat berpartisipasi aktif di dalam kelompoknya dan Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian pada grup WhatsApp nanti ya. Dan setelah kalian melakukan kerja kelompok, Ibu harap kalian semua bisa beradu tanggapan, beradu argumen kepada kelompok lain.
eh, Ibu harap kalian semua dapat berdiskusi terlebih dahulu dan dapat menyimpulkan apa isi dari diskusi kalian itu bersama dengan kelompok kalian. Ya, itu saja. Eh, itu saja yang dari Ibu ya. Eh, jadi, Ibu dapat menyimpulkan setelah membahas tadi, saya ingin ke anak-anak terlebih dahulu deh. Apakah ada dari kalian yang dapat menyimpulkan pembahasan dari layanan klasikal yang Ibu berikan? Oke, Saudari Nurhatul Ulum, mungkin bisa disimpulkan eh, apa saja sih yang saudari ini pahami tentang penjelasan Ibu tadi? Silahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Eh, Tadi yang dapat saya simpulkan mengenai tentunya mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan karir karena karir sangat menentukan masa depan kita. Dan karir karir juga bisa dilihat bagaimana karir kita ke depannya itu tentunya dari kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Eh, bagaimana cara bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu, bagaimana cara kita untuk dapat merencanakan karir ke depannya. Saja saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas simpulan materi dari Saudara Nuratul Ulum ini. Mungkin Ibu dapat tambahkan sedikit ya simpulannya. Perencanaan karir ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya perencanaan karir, maka akan mengurangi ketegangan dan juga kecemasan dari kalian semua dan mencari informasi pekerjaan dan mengambil keputusan akan karir yang diinginkan, gitu ya. Eh, Mungkin itu saja pemberian layanan yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang dipahami, Ibu berharap kalian semua bisa menghubungi ya, Ibu pada kontak WhatsApp ya. Kalian hubungi saya jika masih ada yang belum dipahami dari pertemuan kali ini. Eh, Baik, Ibu akan mengakhiri dengan mengajak kalian berdoa bersama. Dan sebelumnya Ibu berterima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian yang sudah aktif dalam pemberian layanan klasikal ini. Semoga ilmu yang Ibu dapat bagikan ini bermanfaat bagi kalian semua dan Ibu harap kalian bisa sukses di masa depan nantinya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak semua. Ibu akhiri Zoom meetingnya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.